Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu Guru. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Baik semua. Nah, sebelum kita melaksanakan aktivitas belajar kita hari ini, Ibu minta tolong ya, Ryan untuk pimpin doa. Ya, pimpin doa ya. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dalam hati, dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ryan. Ya. Untuk selanjutnya, Ibu absensi ya. Kalian mengisi absensinya di Google Classroom ya. Silahkan kalian buka Google Classroom-nya. Kalian lakukan absensi ya. Jangan lupa untuk absensi. Sudah kelihatan Google Classroom-nya? Nah, di sini ya. Kalian absensi untuk kegiatan belajar kita hari ini. Kalau sudah selesai absensi, Ibu akan memberitahu kalian aturan kita saat pembelajaran ya. Untuk siswa nanti apabila mau berbicara baru di mute ya. Kalau tidak berbicara atau tidak ada komentar, silahkan di unmute. Paham sampai sini? Nah, kalau sudah absen, kita akan mengulang kembali. Ada yang masih ingat materi kita sebelumnya? Materi minggu lalu. Siapa yang masih ingat materi sebelumnya? Saya, Bu Guru. Nah, silahkan. Materi kita. Materi sebelumnya yaitu pelaku kegiatan ekonomi. Ya. Itu rumah tangga keluarga, rumah tangga perusahaan, rumah tangga pemerintah, masyarakat luar negeri. Ya, jadi materi kita sebelumnya itu tentang pelaku kegiatan ekonomi, yaitu ada rumah tangga keluarga, rumah tangga perusahaan, rumah tangga pemerintah, dan masyarakat luar negeri ya. Nah, alhamdulillah kalian masih ingat materi sebelumnya. Kemudian untuk kali ini ya kalian akan mempelajari materi tentang diagram interaksi antar pelaku ekonomi. Apa manfaat kalian mempelajari materi ini? Model diagram sederhana atau dua sektor. Perhatikan diagram berikut ini. Pada model diagram sederhana atau dua sektor, pihak yang mengadakan kerjasama adalah rumah tangga keluarga atau RTK dan rumah tangga produsen atau RTP. RTK menyediakan faktor-faktor produksi berupa sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan kepada rumah tangga produsen. RTP dan RTK akan bertemu di pasar input atau pasar faktor-faktor produksi. Dari penggunaan faktor-faktor produksi yang ditawarkan RTK tersebut, RTP akan memberikan sewa, gaji, uang pembelian bahan baku, upah, bunga, dan laba.
RTP dan RTK akan bertemu di pasar output atau pasar barang dan jasa apabila RTK membutuhkan barang dan jasa. RTK akan membelinya dari RTP yang menawarkan barang dan jasa tersebut. RTK akan menggunakan pendapatan yang diperolehnya dari RTP untuk mengadakan pembelanjaan barang dan jasa. Model yang kedua, yaitu model diagram 3 sektor. Pada model diagram 3 sektor, pelaku ekonomi yang berperan adalah rumah tangga keluarga, rumah tangga produsen, dan rumah tangga pemerintah. Pada model ini, pemerintah berperan sebagai produsen dan konsumen. Dalam peranannya sebagai produsen, pemerintah menghasilkan barang dan jasa untuk kebutuhan masyarakat seperti bahan bakar minyak, gas, dan listrik. Adapun dalam peranannya sebagai konsumen, pemerintah menggunakan tenaga kerja, misalnya pegawai negeri, dan akan memberikan upah atau gaji. Kedua hal ini menimbulkan arus barang dan jasa dalam pasar output serta uang dalam pasar input atau pasar faktor produksi. RTP menghasilkan barang dan jasa untuk masyarakat. Penghasilan dari produksi tersebut dari RTP berupa sewa, gaji, uang pembelian bahan baku, upah, bunga, dan laba. Rumah tangga produsen menyerahkan pajak dari kegiatan usaha yang dilakukan kepada pemerintah. Rumah tangga keluarga juga menyerahkan pajak kepada pemerintah atas kegiatan konsumsi yang dilakukan. Pajak tersebut akan digunakan pemerintah untuk membiayai belanja rutin negara, menyediakan fasilitas publik, serta memberikan subsidi dan bantuan kepada RTK dan RTP. Dan yang ketiga adalah model diagram 4 sektor. Mari kita perhatikan diagram berikut ini. Pada model diagram 4 sektor, pelaku mempekerjakan sumber daya manusia dari rumah tangga keluarga. Pembayaran untuk sumber daya manusia antara lain dapat diberikan dalam bentuk honorarium, upah, dan gaji. Ini menjadi penghasilan rumah tangga keluarga. Penghasilan ini dibelanjakan untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Pengeluaran rumah tangga keluarga merupakan pendapatan untuk perusahaan. Beberapa dari pendapatan rumah tangga keluarga digunakan untuk membayar pajak kepada pemerintah. Pembayaran pajak akan membiayai pengeluaran pemerintah. Sebagian lagi disimpan di lembaga keuangan. Dana simpanan ini dipinjamkan oleh bank kepada perusahaan untuk digunakan sebagai investasi. Di antara perusahaan-perusahaan ini ada yang melakukan perdagangan internasional dengan perusahaan-perusahaan di luar negeri. Diasumsikan bahwa rumah tangga keluarga dan pemerintah tidak secara langsung terlibat dalam perdagangan internasional. Model interaksi antar pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Semoga dapat. Gimana? Sudah menonton tayangan tadi? Dari tayangan tadi itu menjelaskan tentang diagram interaksi antar pelaku ekonomi ya, di mana tadi dijelaskan yaitu tentang diagram interaksi 2 sektor, kemudian 3 sektor dan 4 sektor ya. Yang 2 sektor itu antara rumah tangga konsumsi dengan rumah tangga perusahaan ya. Kemudian yang ketiga itu rumah tangga konsumsi, perusahaan, dan pemerintah. Selanjutnya yang terakhir yang 4 sektor itu antara rumah tangga konsumsi, rumah tangga perusahaan, pemerintah, dan luar negeri. Nah, dari tayangan yang tadi, ada yang belum dipahami? Paham. Paham, alhamdulillah ya. Nah, selanjutnya sekarang Ibu akan bagi kalian menjadi kelompok ya, kelompok kecil. Kelompoknya masih seperti kelompok
sebelumnya, nanti kalian berdiskusi di WA group atau Telegram group kalian ya. Kemudian untuk bahan diskusinya sudah ada LKPD kelompok ya. Silakan kalian buka di Google Classroom ya. Silakan kalian berdiskusi dengan temannya. Kemudian kalau sudah selesai nanti kita langsung presentasi. LKPD kelompok pertemuan ketiga. Silahkan kalian kerjakan dengan teman kelompoknya. Kelompok 1, siapa yang mewakili? Ya, silakan Melda. Lihat bahwa rumah tangga udah. Ayo, Nak. Jawabannya yang nomor 1. Ini, Bu. Terlihat bahwa rumah tangga konsumen atau RTK adalah sebagai pemilik faktor-faktor produksi berupa tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Penawaran faktor produksi oleh rumah tangga ini akan bertemu dengan permintaan faktor produksi oleh perusahaan. Interaksi ini terjadi pasar interproduksi. Sedangkan di pasar barang terjadi interaksi antara perusahaan sebagai penghasil barang dan jasa dengan konsumen sebagai pengguna barang dan jasa. Sehingga terjadi hubungan yang saling menguntungkan satu sama lain. Dalam diagram juga terlihat arus aliran uang dari dan ke masing-masing rumah tangga. RTK menerima upah, sewa, bunga, dan keuntungan dari perusahaan sebagai balas jasa atas penyerahan faktor produksi. Perusahaan menerima uang pembayaran atas barang dan jasa yang dibeli. Terus yang gambar keduanya menunjukkan keadaan apabila seluruh pendapatan yang diterima RTK digunakan seluruhnya untuk belanja barang dan jasa. Ini berarti bahwa pendapatan sama dengan pengeluaran. Tidak ada bagian pendapatan yang tidak dibelanjakan atau dapat dikatakan bahwa perekonomian mengalami keseimbangan. Sudah, Bu Guru. Sudah, Bu. Sudah, selanjutnya kelompok 2. Iya, Bu. Silakan, Nak. Iya. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 3. Ayo Gita, siapa yang tidak nyala kameranya? 3.
sempurna. Ada nak kedengeran? Nomor 3, perempat sektor. Perekonomian terbuka. Dari gambar 4, Anda dapat lihat bahwa sudah tidak ada lagi negara yang tertutup sama sekali untuk melakukan hubungan perdagangan dengan negara lain. Di dalam perdagangan internasional tersebut, terdapat 2 macam kegiatan, yaitu ekspor dan impor. Pembayaran dari kegiatan tersebut dilakukan menggunakan uang atau valuta asing atau devisa. Sekian, Bu. Terima kasih. Kita selanjutnya ya, kesimpulannya dari diskusi kita hari ini, mulai dari mendiskusikan perekonomian 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. Siapa yang bisa menyimpulkan hasil dari diskusi kita hari ini? Ya, Bu. Silakan. Kesimpulan, para pelaku ekonomi dalam kegiatan perekonomian nasional akan saling berkaitan dan saling memengaruhi sehingga akan membentuk satu kesatuan dan sistem. Dan dalam satu sektor dapat segera menjalar ke arus uang dan barang. Sudah. Dalam ilmu ekonomi, arus perputaran uang dan barang atau jasa digambarkan dalam suatu lingkaran kegiatan ekonomi seperti yang telah diuraikan di atas. Nah, lingkaran arus kegiatan ekonomi akan memberikan manfaat bagi pelaku ekonomi dalam perekonomian nasional. Sudah, Bu. Terima kasih. Jadi betul sekali ya kesimpulannya bahwa peran pelaku ekonomi dalam kegiatan perekonomian nasional akan saling berkaitan. Apabila salah satunya itu mengalami kemacetan, maka akan mempengaruhi yang lainnya. Dalam kegiatan ekonomi ya, perputaran uang, barang, atau jasa itu digambarkan dalam suatu lingkaran kegiatan ekonomi ya, yang sudah kalian pelajari tadi. Kemudian lingkaran arus kegiatan ekonomi ini akan memberikan manfaat ya yang sangat banyak bagi ekonomi. Baik ekonomi secara nasional maupun secara internasional. Ya. Alhamdulillah kalian sudah menyelesaikan materi kali ini. Nah, untuk mengetahui sampai mana pengetahuan kalian tentang materi kita ini, silahkan kalian mengerjakan evaluasi 3 ya. Evaluasi 3 sudah Ibu kirim di Google Classroom. Silahkan kalian kerjakan dengan secara individu ya, silahkan kalian kerjakan secara individu. Kemudian Ibu tunggu jawabannya. Nah, jika ini sudah selesai semua ya, Ibu lihat, kalian sudah selesai mengerjakan. Sekarang kita akan melakukan refleksi ya terhadap pembelajaran kita hari ini. Apa saja kendala dan manfaat yang kalian rasakan pada pembelajaran kita hari ini. Siapa salah satu dari kalian yang ingin menyampaikan refleksinya? Saya, Bu. Silakan. Jadi dari kelebihan pembelajaran daring online-nya itu yang pertama, waktu dan tempat lebih efektif
siswa bisa langsung mengikuti proses belajar dari rumah. Yang kedua, siswa tidak hanya bergantung pada guru, tapi juga bisa belajar untuk melakukan riset sendiri melalui internet. Yang ketiga, otomatis siswa dilatih untuk lebih menguasai teknologi informasi yang terus berkembang. Nomor 4, menunjukkan pada siswa bahwa gawai bisa digunakan untuk lebih produktif dan tidak hanya untuk bermain sosial media dan game. Yang kelima, terlalu aksi mengganggu konsentrasi siswa saat belajar. Yang kelemahannya, yang pertama, ya sulit untuk mengontrol mana pelajaran dan mana yang tidak. Yang nomor 2, pembelajaran lebih banyak bersifat teoretis dan tidak dimungkinkan adanya interaksi langsung siswa. Yang ketiga, Bu. Ya, terima kasih ya. Nah, jadi untuk refleksinya, terima kasih Melda. Nah, dari Ibu sendiri, untuk refleksinya, benar ya, kita ini terkendala, untuk kelemahannya kita terkendala dengan sinyal ya, apalagi tadi tempat mati lampu, kemudian kita sudah beberapa kali lagi masuk ke ruang Zoom ini. Untuk itu kelemahan dari Ibu, kemudian sama juga belum bisa mengelola ini ya, mood dan unmood untuk siswa-siswa. Kemudian ini layarnya tidak ada yang memperlihatkan wajahnya, ini ditutup semua, itu merupakan kelemahan juga dalam pembelajaran hari ini. Untuk materi berikutnya ya, silahkan kalian persiapkan diri untuk ulangan harian. Kita akan melakukan ulangan harian ya pada materi peran dan pelaku kegiatan ekonomi. Silakan kalian baca-baca lagi modulnya yang ada di Google Classroom. Manfaatkan waktu kalian. Kemudian jangan lupa apabila kalian keluar rumah tetap dengan protokol kesehatan ya, pakai masker, rajin-rajin cuci tangan dan jaga jarak. Sampai sini pelajaran kita hari ini. Untuk mengakhirinya, Ibu akan minta tolong kepada Muhammad Hudan untuk memimpin doa. Silakan Hudan. Sudah situ juga Alex. Sebelum mengakhiri ini kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.